Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Dan gue happy ya, semakin banyak fans Manchester United yang berpikir logis dan sistematis dengan menonton channel ini. Jadi gue sangat-sangat berterima kasih kepada semua yang udah subscribe, yang sudah views, yang sudah nonton, yang berkomentar. Gue sangat berterima kasih. Semoga kita tetap menjadi fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis, karena cuman klub Manchester United lah yang selalu ceritanya ada aja yang muncul. Kalau klub lain sih gue nggak ngelihat ya, kenapa ya. Ya itulah traffic yang sangat menguntungkan bagi mereka, fanbase yang nggak bertanggung jawab gitu ya, yang ngasih narasi yang salah, akun-akun bola, sepak bola yang memang cari duitnya dari Manchester United, tapi tahu cuma ngejelek-jelekin doang. Channel ini deh yang mengajak lo semua berpikir logis dan sistematis supaya kita nggak gampang terpengaruh gitu loh. Di weekend ini ya masih berlatih di Chicago ya, pusat di klub Chicago apa tuh, Bears ya. Beberapa latihan ada di video di situsnya Manchester United ya, latihan drilling, latihan passing. Ada beberapa yang terlihat berbeda ya ketika berlatih. Passing biasanya menyusur di tanah, ini enggak, di udara gitu. Terus ya ada latihan kiper yang katanya agak sedikit berbeda. Jadi kita mempersiapkan untuk melawan Everton di Senin pagi jam 4 ya. Yang pastinya sih semua pasti menantikan sebelum kita kembali ke Inggris. Mungkin hari Kamisnya kali ya, Rabunya. Yang pastinya Ruben Amorim sih mungkin sudah mengkonfirmasi bahwa Bryan Mbeumo. Jadi kemarin terima kasih ada yang komen, "Bang, kayaknya namanya Bryan Mbeumo, bukan begitu deh bacanya deh." Ya, kayak Bemo gitu, Mbuemo, gue suka ngomong Bemo. Kemarin gue nonton ada wawancaranya Andy Mitten gitu, ternyata dia bilangnya yang bener adalah Mbeumo gitu. Jadi nya diduluin baru Mbeumo, jadi Bryan Mbeumo gitu bacanya. Jadi kita sangat menunggu apakah Bryan Mbeumo ini diturunkan, dan pastinya sih sepertinya akan diturunkan ya, supaya melihat nanti formasi dan penerapan strateginya udah masuk belum ya, untuk dengan Bryan Mbeumo akan salah lagi gua, Bryan Mbeumo dengan teman-teman yang lain. Di weekend ini di beberapa berita diberitakan bahwa, di beberapa sumber media diberitakan bahwa hari ini tuh Manchester United melakukan pembahasan taktik ya. Jadi Ruben Amorim mengumpulkan timnya dan hari ini full mengenai pembahasan taktik dan dilakukan secara tertutup. Jadi nggak ada kamera, mau kamera yang dari MUTV kayak kamera wartawan, semua orang luar itu tidak boleh masuk, hanya Ruben Amorim, staff dan pemainnya saja. Jadi dilakukan secara tertutup. Nah, ini kan menunjukkan keseriusan ya. Kadang-kadang bingung juga sih, suka bocor itu kan berarti kan ada internal gitu loh yang ngebocorin ya, entah dari tim media lah ya, kita nggak tahu gitu ya. Jadi makanya keseriusan Ruben Amorim ini ya harusnya sih ya dihargain gitu loh ya. Dia sampai melakukan pembahasan taktik dan strategi itu harus sampai tertutup seperti itu. Dalam rangka menjelang pertandingan tur preseason lawan Everton ya, berita yang masih hangat dan
pastinya akan hangat sampai hari-hari ke depan, yaitu mengenai Benjamin Sesko. Beritanya masih simpang siur, ya simpang siur. Jadi bahkan 2-3 episode yang lalu ya gue udah bilang, wah Benjamin Sesko kabarnya tertarik ke Manchester United. Tapi tadi beberapa jam sebelumnya ada berita Benjamin Sesko tertariknya ke Newcastle. Pelin-pelan juga nih anak. Bahkan David Ornstein mengatakan bahwa Newcastle sudah melakukan penawaran sebesar 75 juta euro plus 5 juta euro ya, atau sekitar 62,5 juta pon plus 2,5 juta pon lah, atau sekitar total berarti 65 juta pon ya. Ya mungkin di luar bonus-bonus. Wah, berat juga nih ya. Berat, menurut gue berat untuk menyaingi. Apakah kita akan keluar biaya lagi yang hampir sama dengan Bryan Mbeumo? Ingat loh, Bryan Mbeumo sudah proven di Liga Inggris. Ini ibaratnya sama kayak kita beli Højlund 3 tahun yang lalu. Harganya juga hampir sama ya. Kalau kita mau ngebid lebih tinggi, kita 70 juta pon ya, bahkan si Højlund 75 juta euro ya, kalau 80 juta euro lah, 70 juta pon. Nggak top skor juga di Liga Jerman, cuman dari RB Leipzig aja. Katanya kan kalau dari RB Leipzig bagus-bagus, dari Red Bull Group tuh bagus-bagus ya, entah Red Bull Leipzig, Red Bull Salzburg. Nah, pertanyaannya kan apakah dia bisa Sesko ini seharga itu? Nih Hugo Ekitike aja yang dari Liga Jerman dibeli Liverpool hampir 90 juta euro. Faktanya Liverpool mau beli Alexander Isak. Apakah mereka kurang yakin? Ada di fanbase gitu bilang, ya lu lihat alasannya dong, kenapa bedanya dengan Højlund pada saat 3 tahun lalu saat kita membeli Sesko. Ya kan, kita udah beli Mbeumo sama Matheus Cunha. Zamannya Højlund kan nggak ada pemainnya seperti itu. Setahu gue zamannya Højlund sih ada Højlund itu kan 2003 ya. 2 tahun yang lalu, sorry. 2 tahun yang lalu. Adanya cuma Rashford. Adanya juga cuma Sancho. Nggak ada tuh tipe yang Bryan Mbeumo sama Matheus Cunha. Pertanyaan gue bisa gue balik. Lah kalau gitu, kalau memang ada Bryan Mbeumo sama Matheus Cunha, kenapa objeknya nggak lo ganti? Kenapa kalimatnya nggak bilang, ya selama ini Højlund nggak bisa berkontribusi karena nggak ada pemain-pemain seperti Cunha sama Bryan Mbeumo. Ayo, what is the difference? Apa bedanya gitu loh? Ya ini akan beda. Pasti si Sesko akan lebih nyetel. Karena Bryan Mbeumo ini bisa bekerja sama dengan tim. Ya, what is the difference kalau posisi Sesko itu diganti Højlund? Bukannya gue bela Højlund ya. Cuman urgensinya nggak ada. Kalau lo tanya Oli Watkins, bisa aja. Karena Oli Watkins pernah satu tim sama Bryan Mbeumo. Ayo, di Brentford 1 tahun. Mana yang lebih klop? Mana yang lebih harusnya cocok secara logis ya? Lo pasang Oli Watkins karena ada Bryan Mbeumo, atau lo ambil Sesko karena ada Bryan Mbeumo? Ayo, ini kita berpikirnya agak tajam nih. Gue nggak yakin sih Manchester United akan ngebid lebih gede ya. Cuman di luar itu diskenario kan, nah inilah Manchester United nih ya. Gila bener-bener gue bilang. Segala
bentuk skenario dari media, dari fanbase itu ada aja yang baru gitu ya. Kok Liverpool nggak ada? City tuh sampai sekarang kagak ada beritanya apa-apa loh. Beli James Trafford dari Burnley udah selesai, nggak ada beritanya apa drama apa segala macam. Padahal kalau nggak salah James Trafford tuh udah mau dibeli Newcastle apa gitu, gue lupa deh. Nggak ada loh, adem ayem. Tottenham Hotspur si Son mau hari ini musim panas ini dia mau pindah, nggak ada apa-apa, nggak ada beritanya loh. Tiba-tiba here we go aja Joe Palinha dari Munchen pinjaman, nggak ada. Tapi Manchester United tuh, dan nggak hanya fanbase-nya Manchester United, media-media sepak bola, akun-akun sepak bola ini tuh seakan-akan memberikan suatu kayak apa ya, story gitu, cerita ada perselisihan antara Vivel sama Amorim. Karena Vivel berpendapat ya, menurut mereka ya, menurut media-media segala, Vivel berpendapat ini untuk tujuan jangka panjang. Secara fisik dia pasti cocok dengan Liga Inggris, bagus di bola-bola udara, ya kan? Kalau komentar gue sih bilang, lu gak usah mikir tujuan jangka panjang dulu deh untuk saat ini gitu. Kemarin kita peringkat 15, peringkat 15. Selamat atau bikin prestasi terbaik dulu aja 1 tahun ini, selesai, udah. Masalah mau cari proyek jangka panjang, ya nanti tahun depan ada pastilah Benjamin Sesko yang lain gitu. Duit pun lebih banyak, mungkin kita bisa beli Benjamin Sesko nantinya kalau misalnya Benjamin Sesko ke Newcastle gitu misalnya, dijual 150 juta. Ya kalau kita masuk Liga Champion, juara Liga Inggris, amin gitu ya, kan duit ada. Mikirin 1 tahun ke depan ini dulu aja deh, nggak usah ngomongin jangka panjang. Kalau menurut gue sih itu makanya kan gue ya masuk akal kalau Ruben Amorim bilang gue butuhnya yang proven striker di Premier League. Nah ini loh, skenario mengatakan seakan-akan ada perselisihan di dalam tubuh Manchester United antara Christopher Vivel sebagai direktur rekrutmen dan Amorim. Padahal kan sebenarnya it's one team dan the last decision adalah di Amorim gitu kan. Ya beritanya adalah bahwa ya kalau Vivel usulannya mengenai Sesko nggak disetujuin, untuk apa dong dia di situ gitu kan? Untuk apa menjadikan dia direktur rekrutmen? Nah, ya lu juga harus belajar ya. Kita semua juga harus tahu bahwa dalam organisasi ya, pendapat tidak harus selalu diterima ya. Kadang-kadang kan suka ada yang baper, misalnya dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan gitu, usulannya, idenya, strateginya nggak diterima, terus bilangnya, lo untuk apa dong gue di sini? Gue kan mantan direktur RB Leipzig, Red Bull, misal contoh gitu ya. Nah ini yang gue bilang, ya it's nonsense lah. Gue yakin sih Christopher Vivel juga orangnya profesional, dan semua itu kan ada Jason Wilcox, ada Vivel, ada Amorim, ada Omar Berada. Ya kalau dalam keadaannya misalnya saat ini Newcastle dengan nawar 75 juta euro atau 65 juta pun, Omar Berada juga mikir, loh kok kita ngeluarin duit gede lagi sih, yang dijual aja belum jadi. Jason Wilcox mungkin akan bilang, ya mungkin Jason Wilcox bilang oke, cocok nih, dia setuju, tapi kayaknya kenapa nggak kita gunain Chido Obi aja ya? Chido Obi juga tinggi besar, bagus kok bola-bola udara, tinggal kita asah aja. Nah, jadi lu juga harus hati-hati ya. Dibilang perselisihan, ya gue bilang perbedaan pendapat bisa aja. Tapi kalau sampai perselisihan sih, kayaknya sih ya mereka orang profesional lah. Kita percaya mereka orang profesional, bukan orang yang ngambekan gitu. Ya mungkin di negara Konoha atau ini yang kalau teman-teman gerejanya suka
apa sih istilahnya, baper gitu ya, main hati gitu. Nah, kayaknya sih mereka nggak kayak begitu sepertinya ya. Jadi itu aja ya. Jadi semakin berhati-hati dalam berita-berita, apalagi usia transfer ini. Ya bagi gue sih, kalau saya suka nggak dapet ya udah gitu ya. Atau kita mau bertahan seperti gue bilang, dengan bertahan seperti ini ya udah. Ruben Amorim kan dalam interviewnya bilang ya, kita mau cari midfielder, cari kiper, cari striker. Ya udah, carilah dengan harga yang pas, sesuai dengan kebutuhan tim, dan pastinya dalam 1 tahun ini bisa ngebantu nih Manchester United recovery cepet kembali ke tim papan atas, bukan jadi tim papan bawah atau mediocre lagi. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.